Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Dengan izinnya dan dengan nikmat karunia kita masih dapat hadir, masih dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangka silaturahim dan juga memperingati Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan hadir dan berkumpulnya kita malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita sekalian limpahan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal. Sholawat terkiring salam semoga tercurahkan kepada seorang juru penyelamat dunia dan akhirat. Tiada lain adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, dan juga senantiasa tercurahkan pula kepada kita selaku umatnya yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Terlebih dahulu yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, para asatizah, para guru-guru, para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus segenap DKM Musolah Al-Tafsiriyah ya, yang saya hormati orang tua saya Bapak Subadi, dia Bapak Arifin, dan juga tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa pula segenap para remaja yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar regenerasi kita ini, remaja, senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, jamaah sekalian yang saya hormati, kesempatan malam hari ini kita hadir, malam hari ini kita berkumpul, tiada lain adalah di dalam rangka kita silaturahmi, ukhuwah di antara kita. Saya pribadi hadir di sini bertatap muka dengan segenap masyarakat sekitar Musolah Al-Tafsiriyah. Saya ini tidak merasa sebagai orang asing saya. Kenapa? Saya merasa kita semua ini bersaudara. Alhamdulillah. Tentunya hadirnya kita malam hari ini, berkumpulnya kita malam hari ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang begini mewah, megah, tentunya sudah pasti kita hadir di sini, sudah pasti ada manfaatnya, betul? Ada hikmahnya, betul? Ada dampak positifnya, betul tidak? Ini kita hadir di sini. Berangkat ibu, bapak,
bapak remaja termasuk saya berangkat dari rumah masing-masing, kita mengucap satu doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini satu doa yang kita ucapkan tatkala kita akan berangkat meninggalkan rumah. Dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengepakkan kedua sayapnya melindungi kita. Belum lagi kita bertemu dengan kawan, bertemu dengan saudara kita, berjabat tangan. Dosa-dosa kita yang ringan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini di bulan Rajab ini merupakan bulan keuntungan hamba-hamba Allah. Bulan keuntungan buat diri kita masing-masing. Kenapa? Bulan Rajab ini dinamakan Syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini saya, bapak, ibu, remaja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini satu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, dan bersegeralah kamu. Siapa kamu? Jadi kita. Dan bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kalau saya boleh bertanya, Bu, saya boleh bertanya nggak, Bu? Kalau saya boleh bertanya, Ibu, Bapak, saya, kalau saya boleh bertanya, kira-kira kita saja yang hadir di sini, kira-kira ini kita punya dosa atau tidak kira-kira ini? Pasti punya dosa. Pasti punya dosa. Saya punya dosa, ibu punya dosa, bapak punya dosa, remaja juga punya dosa. Semua kita pasti punya dosa. Nah, di bulan Rajab ini kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita kalimat istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah. Suri tauladan kita, panutan buat diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu keterangan kitab Riyadhus Shalihin, Rasul yang sudah mendapat gelar maksum, artinya hari ini tidak punya dosa, besok tidak punya dosa. Setiap hari Rasul mengucap kalimat istighfar 100 kali. Setiap hari 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap hari hamba Allah yang nyata-nyata tidak punya dosa, setiap hari mengucap kalimat istighfar 100 kali. Kira-kira kita ada 100 kali itu tiap hari? Ada nggak, Bu? Wah, kira-kira banyak kita dapat. Setiap hari 100 kali tidak kira-kira. Ya Allah. Iya, ya Bu ya. Ibu ada nggak setiap hari 100 kali baca istighfar gitu? Iya, ya Allah. Ini tidak kadang-kala, sholat wajib 5 waktu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus apa yang terjadi? Allahumma lantas jalan. Ada yang kira-kira? Ada yang kira-kira ya? Begitu nengok imamnya, bagaimana? Kamu ini biasa. Boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada keperluan yang lainnya, kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin dia baca istighfarnya sambil jalan atau di rumah, nggak apa-apa. Kita berbaik sangka.
Ini diajarkan dalam dinul Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbaik sangka. Ibu ya, di rumah ada dosa nggak kira-kira di rumah? Iya, ya Allah. Kata suaminya, mama, tolong bikinin kopi. Ya, ada nggak kira-kira? Atau bapaknya gitu? Bapaknya nih suami minta bikinin kopi ya gitu. Istrinya jawab, papa, abang, mas, jangan kolokan. Ada gitu ya? Jangan kolokan. Kopi sudah ada di dapur, air panas sudah ada di termos. Kopinya kopi setan. Ada kopi setan ya? Kopi setan yang dari kopi doang. Ya gila, habis susu ada, well coffee ada, kapal api ada, torabika ada. Bikin sendiri. Dia nggak tahu sering kan itu ya. Iya ya Allah. Jangan ya, jangan ya. Ini mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya mengajari. Mohon maaf ya Bu ya. Kalau suami minta sesuatu, minta itu kopi, entah itu teh, entah ini, bikinin, siapin. Ya Bu ya, siapin. Ya Allah. Kenapa? Sorganya ibu ini, mohon maaf, sorganya ibu berada di bawah ridho sang suami. Ya Allah, begini, jangan suami dibilang kolokan. Kolokan banget sih bang, kolokan banget sih mas, bikin sendiri apa? Ya ilah, jangan lihat begini ya. Begini ya. Dan kalau suami dari itu, ya Allah Akbar. Ibu mohon maaf, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga 23 tahun dengan istrinya, dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. 23 tahun beliau berumah tangga, belum pernah tuh terjadi yang namanya cekcok, yang namanya berantem, apalagi mohon maaf, dia mengayunkan tangannya ke istrinya. 23 tahun belum pernah terjadi yang namanya berantem dalam rumah tangga, tidak ada. Ya Allah, tidak ada. Rumahnya beda dengan kita ya, rumah Nabi beda dengan kita. Saya 2017 kemarin saya berangkat umroh, itu rumah Rasul di Mekah di belakang Ka'bah tuh sekarang dijadikan perpustakaan. Rumah beliau dijadikan perpustakaan. Ya Allah, beda dengan kita rumahnya. Apa yang terjadi? Tengah malam, sepertiga malam, istrinya tidur, Siti Aisyah tidur, dibangunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pindah, ya Humairah, pindah, ya Humairah. Nih, bijaksananya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panggil istrinya dengan kalimat yang baik. Pindah, ya Humairah. Wahai adikku yang pipinya kemerah-merahan. Tuh, Siti Aisyah udah cakep, nggak pakai shadow, nggak pakai lipstick, nggak pakai eyeshadow, ya, udah cakep. Manggilnya juga begitu nanti dengan kalimat yang bagus. Ini enggak, ibu kalau dipanggil sama suaminya gimana ya? Suami panggil ibu gimana kira-kira? Istri udah pendek buga ya, dipanggil sama suaminya, buntelan gila ya. Subhanallah. Jangan ya Pak ya, jangan panggil dengan kalimat yang bagus, mama, papa ya. Zaman no panggil ayam betu, iya, panggil yang bagus. Istri udah hitam dipanggil keling sini, keling
Ya Allah, jangan. Ya Bu ya, ya Pak ya, jangan. Ya Allah, panggil dengan kalimat yang baik, yang bagus. Panggil kalimat yang bagus. Saya panggil istri saya tidak dengan nama, saya panggil istri saya Meme. Tuh, iya, saya panggil istri saya sampai anak-anak saya juga nurunin ikutin saya Meme. Ya, ya. Saya dipanggil Pepe. Ya. Iya, saya dipanggil. Ya salam. Iya. Istri saya panggil seperti itu, saya panggil seperti itu juga. Ya Allah. Kan nikmat nih, menambahkan keluarga yang bahagia. Kalau agama mengatakan Al-Quran sakinah mawadah. Sepertiga malam istrinya dibangunkan Siti Aisyah. Ketika bangun, ada apa kata Rasulullah? Kata Rasul, mohon maaf Dinda, Kanda telah bangunkan Dinda yang sedang tidur lelap. Kalau Dinda berkenan nih Rasul, kalau Dinda berkenan, tolong Kanda dibikinkan kopi. Gawat. Tolong Kanda bikinkan kopi. Istri yang soleha gimana kira-kira nih? Berangkat Siti Aisyah, istri yang soleha, berangkatnya ke dapur, dibikinkan kopi. Oh ya Allah, kopi sudah siap. Kanda, ini kopi sudah siap, gawat sudah siap, silakan diminum. Diminum oleh Nabi. Tidak lupa kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Gelap. Apa yang terjadi? Ya Allah, kata Nabi, tidak alangkah nikmatnya Kanda minum kopi sepertiga malam ini, duduk dengan Dinda, dengan istri, memandangi langit, memandangi bintang yang berkelap-kelip. Alangkah nikmatnya kalau Dinda pun menikmati kopi yang Dinda bikin. Diminum kan? Walau istrinya tidak suka kopi, karena solehnya dengan suami, diminum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Siti Aisyah. Gelap. Sekali udah. Kenapa? Mohon maaf Kanda, mohon maaf Dinda, salah kasih, bukannya gula, garam. Ya ilah, garam yang dikasih manis apa asin kira-kira? Asin. Apa yang terjadi kata Rasul? Marah Rasul? Tidak marah. Apa kata Rasul? Dinda, alhamdulillah. Kenapa dikatakan alhamdulillah kata Rasul? Ketahuilah wahai Dinda, di dalam tubuh kita ini sewaktu-waktu memerlukan gula, sewaktu-waktu memerlukan garam. Itu jawaban yang bijaksana. Tuh, Nabi, kalau ibu gimana kira-kira? Bapak duit kopi salah, bukannya gula, garam. Apa kata saya? Mata lu buta. Alhamdulillah. Iya, ya Allah. Iya, marah ada suaminya dah. Aduh, berat melawan ini dah. Ya, saya yakin kalau suami-suami di sini sih sekitar musola Al-Tamsiriyah nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang marah, ibu ya, nggak ada yang marah. Alhamdulillah, marah sih udah, cuma pergi dia ke warung. Pergi dia dari orang pojok dia. Gila, yang jualan dia ada lagi. Itu orang mamanya mesinya, apa di mana? Di rumah jadah. Galak banget ya. Lagi ngapain? Lagi ngopi. Ya ilah. Jangan nih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi. Setiap hari Rasul mengucap kalimat istighfar 100 kali. Kita pun demikian, mengikuti akan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita usahakan. Mau pakai tasbih silakan, mau pakai selang-selang jari kita silakan. Ya, silakan. Kita ucap kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau ini sudah kita lakukan, ini sudah kita kerjakan kalimat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah satu surga yang luasnya seluas langit, lebarnya selebar bumi. Buat siapa? Buat kita, lil muttaqin, buat hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Makanya ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati, di bulan Rajab ini ada satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik dia sampai dengan 7 lapis langit, sampai dengan Sidratil Muntaha, sampai dengan Rafraful Akhdar. Mentok itu malaikat Jibril alaihissalam tidak sanggup mengantar, cuma sampai Rafraful Akhdar. Selebihnya Nabi sendiri yang langsung berhadapan, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperlihatkan satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Di dalam surga ada yang namanya Sungai Rajab. Sungai Rajab. Di dalam surga ada yang namanya Sungai Rajab. Kriteria Sungai Rajab, satu, airnya putih, lebih putih daripada susu. Ini baju kita putih nih, lebih putih dari baju kita. Yang kedua, airnya dingin, lebih dingin daripada salju. Ibu di rumah punya kulkas freezer, bikin batuan, dingin, itu lebih dingin. Yang ketiga, airnya manis, lebih manis daripada madu. Ya Allah. Makanya Nabi bertanya kepada kekasihnya, siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, ada apa ya Muhammad bin Abdillah? Aku ingin bertanya ya Jibril. Bertanya apa? Ini Sungai Rajab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria tersebut, ini untuk siapa ya Jibril? Ya Allah. Untuk siapa ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad bin Abdillah, Sungai Rajab ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu. Siapa? Kita. Sungai Rajab disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Cuma ada syaratnya, ya Bu ya, ada syaratnya, nggak langsung aja kita masuk ke situ. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, memperbanyak kalimat istighfar. Kedua, puasa di bulan Rajab. Ini syaratnya. Mau 1 hari kah? Mau 3 hari kah? Mau 7 hari kah? Bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rajab. Ada yang sanggup kira-kira ya? Ini ada syaratnya.
Apalagi syarat yang ketiga, memperbanyak kalimat sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Ini syaratnya ada tiga. Syaratnya tiga. Ya, syaratnya tiga. Enggak satu, enggak dua. Makanya saya nggak mau satu dua, syaratnya tiga. Nah gitu. Ada tiga nih syaratnya. Kenapa? Allah sang Khalik yang telah menciptakan makhluk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari Jumat ini ada disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat, baik malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di lautan, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dipanggil, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu atas Nabi kita, bersolawat. Ini sudah kita lakukan. Kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia hancur, kumpul semua manusia di padang hari kiamat, kan gitu. Masuk nanti kita ke dalam Sungai Raja. Alhamdulillah, Sungai Raja nikmat. Ini kita hadir, nanti kita kumpul di sana kita. Ya Allah. Tapi ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati, adapun inti daripada bulan Rajab ini yaitu berdialognya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat satu perintah. Saya yakin ibu bapak sudah mengetahui, yaitu perintah sholat. Satu hari satu malam lima waktu. Bahkan dalam satu hadis awal-awalnya kita nih umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hari satu malam ini sholat 50 waktu, 50 rakaat. Ya Allah, sanggup gak kira-kira kita ya? Gak sanggup aja udah, gak sanggup. 50 rakaat setiap hari. La haula. Ketemu ketika turun Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini kita berterima kasih pada Nabi Musa. Ya Muhammad bin Abdillah, apa yang kau dapat dari Allah Azza wa Jalla? Perintah sholat. Berapa kali? 50 sehari. Banyak banget Musa ini ya. Kamu biasa aku saya mah. Minta lagi, balik ke atas. Memang kenapa? Umatmu tidak akan sanggup karena umatmu kecil-kecil. Tuh kata Nabi Musa. Karena umatmu kecil-kecil. Ada gak kita yang tingginya 3 meter? Ada gak manusia sekarang? Ada gak? Ada di 3 meter. Karena umatmu kecil-kecil tidak akan sanggup. Ya Allah, baik lagi balik. Kemudian dengan Allah turun berapa? Turun 10 turunnya ini. Gimana urusannya ya? 40, naik lagi, kesanggup dah. Nggak sanggup, umatmu nggak sanggup. Naik lagi turun lagi berapa? 20. Aduh, masih berat kata Nabi Musa. Masih berat. Naik lagi. Ya Allah,
ada tawar-menawar ini bijaksana jadi Allah. Allah Maha bijaksana. Subhanallah. Kita bersyukur dengan Nabi Musa alaihissalam naik air ketiga ini. Bagaimana? Muhammad bin Abdillah turun dah berapa? 5 udah cukup dah. Jangan naik lagi dah. Udah 5 cukup. Umat makan sanggup. Tuh kata Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ketemu Nabi Musa 50 rakaat nih kita sholat. Ya Allah, 5 rakaat juga kita masih bolong-bolong. Iya, 5 rakaat masih bolong-bolong. Ya Allah, Akbar. Subuh kesiangan, ya zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pulas. Iya, ya Allah, Akbar, pulas. Subhanallah. Kita bersyukur kasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini di bulan Rajab ini kita masih dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, setelah selesai acara ini nanti yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Amin. Yang tadinya malas hadir kamu mau sholat al-tafsir ya jadi rajin hadir. Amin. Yang tadinya musuh-musuhan setelah acara ini jadi akur. Amin. Ada nggak kira yang musuhan? Ada nggak kita? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat. Ya sholat. Dan juga mohon maaf ini namanya di Indonesia agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bernapaskan dengan 4 mazhab, ya Bu ya, ya Pak ya, bernapaskan dengan 4 mazhab ikutan kita. Ini kadang-kadang jangan main kata-kataan, ya. Apalagi besok nih, berapa bulan lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Ya Allah. Yang 11 rakaat sholat sunnah tarawih bagus kan ya? Bagus. Yang 23 rakaat bagus nggak kira-kira? Yang nggak bagus, yang agak sholat. Iya, ini kadang-kala antara yang 11 sama yang 23 ribut, ngeledek-ledekan apa? Sholat 23 rakaat udah kayak capung cewek. Oh apa? Sebelum. Yang kagak sholat tenang-tenang saja. Iya, nggak sholat tenang-tenang aja dia. Ini yang sholat yang ribut, jangan diributin. Yang 11 rakaat sholat sunat tarawih bagus, yang 23 rakaat sholat sunat tarawih juga bagus. Udah bukan saatnya, bukan waktunya kita saling berkotak-kotak. Kita akur. Ya Allah, ukhuwah Islamiyah. Ya Allah. Kan macam-macam yang namanya sholat, kalimat macam-macamnya, takbiratul ikhramnya kan macam-macam. Kalau yang datang orang laki, kalau orang perempuan kan nggak kelihatan, ya nggak kelihatan, karena ditutupi dia. Yang lain orang laki, takbiratul ikhram, ada yang sejajar dengan telinga Allahu Akbar, taruh di sini, di perut, ya. Besar. Ada lagi Allahu Akbar. Ada gitu. Ada gitu ya. Ada di gunung, kerang belum benang. Yakin. Tuh. Ada lagi saya pernah dapetin nih, hebat bener ya. Hebat bener. Wah. Orang laki itu takbiratul ihram gitu. Wah. Subhanallah. Sah gak kira-kira? Sah. Memang keyakinan dia seperti itu. Sah. Yang mau taruh di perut sah. Yang taruh di dada ini begini sah. Yang gak, yang bahaya nyerempet, ada yang taruh di bawah. Ada gitu saya pernah lihat ya. Males banget tuh. Iya. Sah ya? Sah. Tuh. Ya, sah. Kenapa? Itu keyakinan dia. Ya, keyakinan dia. Al-Quran mempertegas walana a'maluna walakum a'malukum. Ini patokan kita.
Bagi saya amalan saya, bagi kamu amalan kamu. Habis sudah, nggak ada main kata-kata, habis. Nggak main ejek-ejekan. Emang amalan saya Allahu Akbar. Habis, selesai. Ya, selesai. Allahu Akbar. Selesai. Aman. Allahu Akbar. Ya, amalan dia. Nggak apa-apa. Ya ilah. Ada yang kita hayat, ada yang diam aja. Ada yang ya ilah. Ibu, bapak, terutama orang laki pernah lihat yang begini. Ayo, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatut thayyibatun lillah. Ya ilah. Goyang ini. Nah, kata yang sebelahnya anaknya ditangkap anaknya. Bapak kok sholat goyang-goyang jadinya Pak gatel atau bapaknya dia bilang sah biarin tuh nggak apa-apa. Tadi yang gimana tahiyatul mubarakatuh sholawatut sah ya Allah biarin jangan diejek tuh sah semuanya sah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Tuh. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi intinya ibu, bapak, jamaah termasuk diri saya, kalau kita berusaha untuk memperbaiki praktek dan nilai-nilai sholat kita. Sekali lagi, kita berusaha untuk memperbaiki praktek dan nilai-nilai ibadah sholat kita, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini kita sholat, sesibuk apapun terdengar kalimat azan, segera kita untuk mengerjakan kewajiban kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita sibuk seperti apa? Ya Allah, sujud kepada Allah. Apalagi tambah lagi bangun kita di keheningan malam, sholat sunnah tahajud, ya Allah, 5 waktu kita laksanakan yang wajib, tambah lagi kita dengan yang sunnah, bangun di keheningan malam, sholat tidak pernah tutup. Pagi jam 8, setengah 8, jam 9, kita minta kepada Allah, sholat sunnah duha, ya Allah, nikmat benar, nikmat semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri saya. Mohon maaf ibu bapak, bukan saya mencakapkan diri saya, mohon maaf. Saya bisa seperti ini di mana-mana pun, ini saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar. Ya Allah, alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah, saya bersyukur. Jadi intinya ibu bapak, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang 5 waktu, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, ditambah lagi kita dengan silaturahmi. Intinya kita menginginkan kesenangan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Saya yakin ibu-ibu terutama ini, dan juga bapak-bapak, doanya saya yakin ibu hafal semua. Doa sapu jagat apa nih kira-kira? Apa ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita minta. Itu yang kita minta. Enggak ada lagi. Makanya kalau kita ketemu sama kawan, sama saudara, Assalamualaikum, waalaikumsalam, tanya kabar, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tuh pertanyaannya. Nggak ada Assalamualaikum, gimana? Udah punya bini berapa? Udah punya harta berapa? Nggak ada tuh pertanyaan seperti itu. Pasti ditanya kabarnya
ada tuh pertanyaan, udah punya mobil berapa, udah punya rumah berapa, nggak ada. Pasti pertanyaannya, bagaimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalimat sehat, kalimat yang sangat mahal. Ya, kalimat yang sangat mahal. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ya Allah, sekali mohon maaf ya Bapak, saya mohon maaf sekali. Kemarin saya besuk rumah sakit Polri, saya punya kawan bapaknya sakit, ya Allah, nangis saya. Merinding dulunya, nangis saya. Situ yang sakit banyak, penuh benar tuh di ruangan Mahoni. Ya Allah, satu saya lihat, ya, penyakitnya hebat-hebat, sakitnya hebat-hebat. Ya Allah, nangis saya. Saya baca surah Al-Fatihah khusus buat terutama orang tua kawan saya. Terus saya khususkan lagi untuk yang ada di ruangan itu yang sakit, baca surah Al-Fatihah. Ya Allah, nangis, penyakitnya hebat-hebat. Ya Allah, ada penyakit stroke, ya ibu ya, sakit stroke, sakit gula, ya Allah, ada lagi sakit kencing manis, ada lagi sakit apa tuh? Apa namanya? Kalau cuci darah, ya Allah, penyakit hebat-hebat, sakit jantung, ya Allah. Dulu lagi saya masih kecil, ibu bapak mohon maaf, mungkin saya rasa sama, baik di Jakarta, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi dan lain sebagainya, Kepulauan Indonesia. Dulu saya yakin masa orang tua kita ini pakai kayu, pakai tungku, betul gak kira ya? Ada yang ngerasainnya, saya masih ngerasain orang tua saya, ibu saya, masa pakai kayu, masa ngasih pakai apa? Tahu yang namanya dandang tuh, dandang ya, langsung tuh ya, tuh, kena ke dandang kan, makanya tuh apa yang namanya? Kukusan, kan gitu ya. Pakai dandan, pakai kukusan, begitu matang diangkat, dibuang ke tempat yang gede dagang tanpa, kan gitu ya. Terus mohon maaf, terus tangan kanan pegang centong, tangan kiri pegang tutul, pegang kipas, kipas ya. Kalau orang ngomong bilang apa namanya? Diangin-angin. Oh, ternyata selidik punya selidik, dokter selidik punya selidik. Sadar tidak sadar orang tua kita dulu, nasi yang sudah matang dikipas-kipasin sampai diaduk-aduk. Oh, itu ternyata mengurangi kadar gula. Tuh. Makanya orang tua kita dulu gak kenal yang namanya sakit. Gak ada. Tuh. Kalau sekarang gimana zaman now kira-kira? Ya tinggal colok doang, dan trek 15 menit matang. Tuh, magic kok, ya magic kok. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Masa mau pakai kayu mulu, lahan udah sempit Ustaz, asapnya kemana-mana. Tuh, ya. Kalau dulu Bang, lahan rumah masih agak berjauhan, masa pakai kayu biar asapnya kemana-mana juga apa-apa. Kalau sekarang mas pakai kayu dimarahin Pak RW. Iya, kata Pak RW, udah Bu, besok jangan pakai kayu, ganti lagi gas, nanti Pak RW yang modalin. Alhamdulillah, tuh Pak RW yang modalin, dibeliin gas yang 12 kilo. Tuh, kegede-gedean dah yang 3 kilo aja dah, dibeliin gas 3 kilo sama Pak RW, dibeliin kompornya, mereknya kompor Rinnai. Alhamdulillah. Tuh, makanya kalau ada pejabat yang seperti itu, baik RT maupun RW maupun lurah, perhatian terhadap masyarakatnya. Pejabat seperti itu kalau belum mati jangan dikuburin. Benar kan kira-kira ya? Iya, jangan dikuburin kalau belum mati. Kalau masih hidup dikubur nih kita dimarahin, ditangkap kita sama Bimas. Ya, tangkap deh kita sama Bimas dah.
Ini Dimas kita ini Pak Wasis ya, Dimas ya, Pak Wasis. Ini kita nih, orang tua kita tuh nih, nggak kenal yang penyakit macam-macam, nggak kenal tuh. Penyakit yang hebat saat sekarang ini tuh. Ya Allah, kalau sekarang penyakit hebat-hebat ya Allah, Bapak. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini agar kita terpelihara kesehatan kita. Amin ya Rabbal. Yang dimakan oleh orang tua kita itu juga beda dengan saat sekarang ini, dengan regenerasi saat sekarang ini. Ya Allah, lu makan singkong, tuh, jagung direbus, jagung dibakar, ubi, ketela, ya, jantung pisang itu masih bisa berkelala. Ya, jantung pisang. Kok Ustaz tahu? Ya tahu, saya ngerasain jantung pisang saya ambil ke kebun. Tuh. Oke, rebus, bikin sambal mentah, tuh diulek sambal mentah, nikmat bener lah, nikmat bener. Ya. Iya, sekarang udah hebat makanan. Anak-anak kita tuh nggak tahu tuh makanan zaman dulu, nggak tahu. Yang namanya singkong kan macam-macam, bisa yang jadi singkong direbus, ada yang jadi combro, ada yang jadi misro, ada yang jadi timus, tuh, ada yang jadi apa ya? Getuk, iya, ada yang jadi getuk, ada yang jadi gatot. Tahu gatot ya? Gatot dijemur tuh, di atas, sampai hitam. Bener, hebat orang Indonesia bisa makan gatot, ya, gitu. Gatot dimakan, ya Allah. Itu makanan zaman dulu tuh nikmat. Kalau sekarang kan udah hebat, hamburger, pizza, hotdog, wadilah hotdog, namanya juga hot panas, dog anjing panas. Ya Allah, anjing panas dimakan. Ya, udah hebat nih, udah zaman canggih. Boleh nggak kira? Boleh, nggak apa-apa, kemajuan zaman. Kita juga mau makan, silakan. Tapi kembali lagi, kesehatan yang lebih utama tuh. Jadi ibu bapak jamaah sekalian yang saya hormati, setengah 10 ini nggak terasa. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, jadi kalimat inti Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tiada lain adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan sholat. Bahkan ketika Nabi akan menutup mata dipanggil oleh malaikat Israil alaihi salam, ya Allah, di keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israil mau cabut umur Nabi, mau cabut nyawa Nabi, izin dulu, minta izin. Ya Allah, merinding saya, kalau kita merinding kan. Ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Siapa yang keluar? Putri Rasul Siti Fatimah. Waalaikumsalam, dibuka. Ada apa Tuhan? Ayah ada. Ayah lagi sakit. Kembali besok. Tuh hebat Siti Fatimah. Malaikat Israil suruh pulang, kembali besok. Iya pulang. Besok datang lagi. Tok. Assalamualaikum. Buka lagi. Waalaikumsalam. Orang yang sama. Ayah ada. Ayah sedang sakit. Kembali lagi besok Tuhan. Tuh, disuruh pulang. Hari ketiga malaikat Israil alaihissalam menampakkan wajah yang aslinya. Ya Allah. Lu ketok. Tok. Assalamualaikum. Wah, salamnya aja serem. Begini buka. Siti Fatimah tidak sanggup untuk menjawab kalimat salam malaikat Israil alaihissalam. Kenapa? Mata malaikat Israil alaihissalam menyala telinga ayahanda tercinta. Fatimah, iya ayah. Siapa yang datang? Tamu. Geleng Siti Fatimah. Tidak tahu ayah. Orangnya serem ayah. Matanya menyala. Kata Rasul, Fatimah, suruh masuk orang itu. Siapa orang itu ayah?
Fatimah, ketahuilah itu adalah orang, itu adalah malaikat Israil alaihissalam yang akan mencabut umurku, yang akan mengambil rohku. Ya, nangis Siti Fatimah, nangis Siti Fatimah, menitikan air mata air. Malaikat Israil alaihissalam, Assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana ya Muhammad Rasulullah, apakah aku diizinkan hari ini untuk mengambil ruh? Minta izin. Kalau ibu bapak malaikat Israel mau ambil umur kita, izin gimana kira-kira? Jangan lagi disebut-sebut, ngapain ambil umur gua, mau hidup lama? Ya nggak bisa. Ini Nabi. Apa kata Rasul? Ya Israil alaihissalam, kalau ini memang sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, engkau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil umurku, silakan kau ambil umur. Tuh, Siti Fatimah putrinya yang berada di sampingnya nangis di peluk ayahnya. Ayah, namanya anak sama orang tua. Ayah, jangan ayah, nggak bisa. Diambil. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kaki hilang, artinya hilang, sudah tidak ada rohnya. Ya Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim, naik ke atas. Ya Allah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ketiga, kalimat yang ketiga, Rasul akan menutup mata. Rasul berpesan, ya Israil alaihissalam, berikan aku kesempatan untuk berwasiat. Ruh sambil tenggorokan, silakan ya Muhammad bin Abdillah. Apa wasiat Rasul? Ya ummati sholaitu, ya ummati sholaitu, ya ummati sholaitu. Ya Allah, ya umatku sholatlah kamu, ya umatku sholatlah kamu, ya umatku sholatlah kamu. Terus meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Fatimah menangis. Ya Allah, Rasul mau meninggal berwasiat, bukan untuk keluarganya, bukan untuk sahabat-sahabatnya, bukan untuk mertuanya Abu Bakar Siddiq. Siapa? Kita, untuk umatnya. Supaya apa? Kita untuk diperintahkan sholat. Ya Allah, kan kita sholat. Sama juga orang tua kita dalam keadaan sakaratul maut, dikumpulkan nih anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, ada 5 atau ada 6. Ayo anak-anakku kumpul. Kata ibunya, kumpul. Ada apa bu? Bapak mau berwasiat. Kumpul. Iya, kumpul. Ada apa? Wahai anak-anak ayah, anak-anak bapak, kalau bapak sudah tidak ada, ingat pesan bapak, ingat wasiat bapak. Yang pertama, kamu terhadap keluarga harus akur. Tuh, cakep gak kira-kira? Akur. Kamu terhadap keluarga harus akur. Jangan ada yang bermusuhan. Wasiat ayah yang kedua, kamu terhadap sanak famili pun harus akur. Ya Allah, kepada yang lebih tua kamu harus hormat. Yang keempat, ayah berpesan apa? Ini rumah jangan dijual. Tuh, alhamdulillah. Kata anaknya yang nomor 2, emang kenapa boleh dijual pak? Ini rumah orang, kita ngontrak. Coba kalau dijual ya dimarahin. Bapak tinggal di sini dari tahun 60, kontrak mulu. Kalau dijual dimarahin, jangan dijual ya. Ya Bapak.
di rumah orang dijual. Iya, ini berwasiat. Rasul juga begitu, berwasiat untuk umatnya. Makanya kalimat wasiat di sini, ibu bapak jamaah sekalian termasuk diri saya, yang namanya wasiat ini kan wajib dipatuhi, wajib dijalani, wajib dilaksanakan. Ini namanya wasiat. Tuh. Ya, mudah-mudahan nih kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang senantiasa kita istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan kita munajat pula kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, amin. Disehatkan lahir dan batin kita, amin. Dikuatkan iman dan Islam kita, amin. Dijaga ukhuwah Islamnya kita, amin. Dijaga pula ukhuwah persaudaraan, tali persaudaraan di antara anak bangsa, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallam wa radhiyallahu ta'ala sahabatina sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, terdapat kalimat yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kalimat yang kurang baik semata-mata kebodohan dan kekurangan diri saya. Selanjutnya ibu bapak, mohon maaf sebelum saya tutup dengan kalimat salam, saya mau ajarkan satu doa, namanya doa kegembiraan atau doa tolak bala. Jadi kita semua selalu senang. Mau nggak kira-kira? Menyebut tangan kanan ke atas, tangan kiri ada di paha masing-masing. Tangan kanan ke atas, tangan kiri di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tausiah dari Bapak Ustaz Subul Arfia. Semoga dapat kita jadikan pedoman hidup dan perisai di kita semua, sehingga kita tidak terjebak dalam kesesatan kebangan dunia, dan semoga kita tidak terdapat acara berikutnya adalah penutup. Sebelum kita masuk ke acara terakhir, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kekurangan dalam penyampaian yang kami berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang lebih membahagiakan, seperti nama musola ini amat ceria membahagiakan. Sebelum Bapak, marilah kita sama-sama membaca dalam untuk menutup acara Isra Mi'raj di musola Tabsyiriah. Alhamdulillah. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.